Allah, sebelum kita lanjutkan kajian pada malam hari ini, kita doakan sejenak saudara-saudara kita, khususnya guru kita, para asatidz yang saat ini sakit. Bahkan salah satu di antara guru kita saat ini telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kajian ini mungkin tidak seperti biasanya. Jikalau nanti ada berita pemakaman akan segera dilaksanakan, maka kita juga ikut datang menyolatkan dan mengantarkan jenazah pada guru kita yang barusan jam 8 kurang 20 tadi telah meninggal, yang saat ini masih di rumah sakit pusat, yaitu Pusat Parti. Guru-guru kita yang saat ini juga sakit, saudara-saudara kita yang saat ini juga sakit, kita doakan sejenak ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali ashabi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma asqil marda minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min sya'iril bilad. Allahumma asqil abdaka Ustaz Mudaffir min maradihi. Allahumma asqil abdaka Ustaz Abdul Razak min maradihi. Allahumma asqil abdaka Ustaz Irwan min maradihi. Fa innahu la shifaa'a illa shifa'uka, shifaa'a la yughadiru saqama. Laka yamsi ila salatil jama'ah dal masjidi, laka yamsi ila jihad fi sabilik. Allahumma ja'alhu quburan li dhanbihi, Allahumma ja'alhu quburan li dhanbihi, Allahumma ja'alhu quburan li dhanbihi ya qawiyyu ya matin. Allahumma isbir alaihim wa ala alihim, Allahumma isbir alaihim wa ahlihim, Allahumma isbir alaihim wa ahlihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Yang berikutnya kita lanjutkan kajian pada malam hari ini, yaitu Wahdatul Ummah. Yang terakhir kemarin adalah hadis 144, sekarang menjadi 145. Di bab baru, bab al-bay'atu, bab bay'ah atau janji ala atas an la yinuha atau yanuha, bahwasanya tidak meratapi. Hadis 145 an Ummi Atiyah, dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Qalat, berkata dia, akhoda, telah menjanji, alaina, atas kami, siapa? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, indal bai'ati, tatkala atau di waktu bai'at atau di waktu berjanji, an, bahwasanya la nanuha, janganlah meratap, fama, maka tidaklah wafat menempati minna dari kami, menepati janji maksudnya, minna dari kami, imra'atun, perempuan ghairu khamsin, selain 5 orang iswatin bagian, yaitu pertama Ummi Sulaim, yang kedua Ummil Ala, yang ketiga wabnati Abi Sabrota imraati Mu'ad, yang ketiga adalah anak perempuan Abi Sabroh, itu istrinya Mu'ad. Wamra'ataini, dan 2 perempuan. Atau ibnatu Abi Sabroh, anak perempuannya Abi Sabroh. Wa imra'atu Mu'ad, dan istrinya Mu'ad. Wa imra'atun ukhra, dan perempuan yang lainnya. Perempuan yang lainnya yang ke-5 ini tidak diketahui namanya saja, tapi orangnya ada. Muttafaqun alaih, disepakati atasnya. Walafdul lil Bukhari, dan lafaz ini diambil dari Imam Bukhari. Imam Ahmad
mengeluarkan di juz yang kelima halaman 84 dan 85. Sedangkan Imam Bukhari meriwayatkan di juz yang kedua halaman 106, kitab yang 23 Al-Janaiz bab 45 ma yudha ilahi, apa yang dilarang padanya. Hadis 1306, torofnya diulang, bukan hanya satu tempat, diulang di tempat yang lainnya pada nomor 4892, 7215. Di Fathul Bari juz, maksudnya di sarahnya juz yang ketiga halaman 176. Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Nasai meriwayatkan juga, alamatnya banyak sekali. Maksud hadis dari ini yaitu Ummi Atiyah adalah orang di zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau laki-laki ya disebut sebagai sahabat. Para perempuan-perempuan itu pada waktu itu dijanji oleh Nabi Muhammad SAW untuk berjanji, untuk berbaiat, yaitu apa? Baiatnya salah satu di antaranya adalah bahwasanya janganlah meratap. Jangan meratap maksudnya apa? Kalau ada keluarga yang meninggal, itu orang tidak boleh meratapi. Orang kok nangis. Nah, meratapi itu bagaimana? Orang yang menangis itu dengan berlebihan. Kok kowe mati sik piye, Pak? Bahkan menganiaya. Grawuti raine, nyeblak-nyeblak bokong wis karo bulung kumene. Nah, ini termasuk nihayah. Ini tidak boleh. Jadi nangis boleh, tetapi ya sewajarnya. Bahkan Nabiullah Muhammad SAW ketika cucu beliau meninggal, Nabiullah Muhammad SAW meneteskan air mata. Sahabat pertama bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang menjadikan kau meneteskan air mata?" Yang ditanya sahabat bertanya semacam itu dikarenakan apa? Di satu sisi Nabi melarang orang niaya meratap. Kok engkau menangis di Rasulullah dengan adanya cucu meninggal ini? Lantas Rasulullah SAW menjawab, "Hada rahmatun min ibadihi." Ini adalah rahmat dari Allah Ta'ala untuk hambanya. Artinya belas kasih Allah Ta'ala kepada hambanya. Ketika seorang hamba kehilangan yang besar, nangis itu boleh. Yang tidak boleh meratapinya. Nangis yang berlebih-lebihan itu tidak boleh. Maka kita sebagai orang yang sudah ngerti agama, boleh seorang suami ketika punya istri meninggal nangis boleh. Istri punya suami meninggal, istri nangis boleh. Orang tua punya anak meninggal, orang tua nangis boleh. Anak punya orang tua meninggal, nangis boleh. Wong kelangan sendok itu goleki. Ya, nanti kok sendok kene-kene iki dedit 10.000 digo blonjo enake gede 10.000. Ceblok goleki nganti iyeng-iyengan ketemu kancane ora nyalami karena apa? Dhuwit 10.000 dhuwit ya gur kuwi tok. Gur dhuwit 10.000, gur kowe sing muni gur. Kene duwene ya gur kuwi kok. Digoleki nganti mumet kesana kemari. Bukan soal nilainya, tapi karena apa? Memang duweke ya gur kuwi. Artinya kembali pada hadis ini, boleh seseorang itu menangis ketika kehilangan keluarga, tapi yang tidak boleh adalah menangis yang berlebih-lebihan. Bahkan sampai menganiaya pada dirinya, gulung rono gulung ini, terus nangis bahasanya sampai kentean lo, terus nangis yang tidak mingsro itu bagaimana? Kok kowe mati iki piye kok aku mati sopo? Wis meneng terus nangis lagi yang semacam itu. Ini tidak boleh. Jadi sekali lagi, kehilangan keluarga, meneteskan air mata, nangis itu boleh. Yang tidak boleh adalah ayat. Nah, dari kalangan para perempuan pada waktu itu ketika dijanji oleh Nabi Muhammad SAW, berarti kan lebih banyak, bukan hanya sekitar 5. Tapi yang menepati itu adalah hanya 5 orang. Gitu loh. Jadi menunjukkan salah satu di antara ini loh, wong wedok itu loh. Iyo, nih yo, dari nggih ini ora kepanggih. Maka Nabi Muhammad SAW, jiwa perempuan itu kalau dibiarkan terus akan bengkok.
Tapi kalau dikencengin tenanan, kencang banget, engkau akan terjadi putus. Maka bagaimana? Ya kaya layangan, ya ditarik dulur, ya dikandani, ya kadang-kadang diloske, kandani terus dalam hal ini perlunya seorang perempuan itu dibutuhkan tausiah. Maka saya sampaikan kepada panjenengan semua sing dibujuk. Masalah anak sing dibujuk. Ketika panjenengan punya istri, istrinya itu kon pengajian. Masalah apa? Kalau seorang istri dikandani bojone dhewe soalnya mulai dingisilit. Sing lanang ngandani agak sak kecap menoleh jawab 17 kecap. Dikandani akeh ngene-ngene kaya kiai yo ngandani. Kaya api-api lah gitu. Maka istri diajak pengajian biar dinasihati oleh orang lain. Ini salah satu di antaranya. Nah, ketika istri itu sering mendapatkan tausiah, mendapatkan nasihat, maka ketika seorang suami melakukan suatu kebaikan didorong istrinya, karena biasanya istri itu lebih berperanan daripada suami. Suaminya ngajine tenanan, masya Allah, mau jihad fisabilillah, semangat. Tetapi kadang-kadang bahkan sering terjadi sing wedok kendor-kendori. Karena apa? Orang tahu diajak pengajian, tidak pernah mendengar nasihat-nasihat agama. Di pengajian ini ya gurna ndak suro, pengajian ini gurna malam Jumat Kliwon ngono tok. Nah, kalau sampai terjadi yang semacam itu bukan lantas istrinya disalahkan, tapi suaminya juga ikut andil salah. Maka saya sampaikan kepada panjenengan semua, panjenengan punya istri, punya keluarga, dijak ngaji, jak pengajian. Yuk. Karena apa? Suatu saat ketika seorang suami melakukan jihad fisabilillah, didukung oleh istrinya, masya Allah. Disiapkan oleh istrinya, masya Allah. Dibekali oleh istrinya, masya Allah. Lah, gitu. Ini sesuai dengan konsep Allah, ku anfusakum wa ahlikum. Jadi kembali pada hadis ini, perempuan-perempuan pada waktu itu yang telah dijanji oleh Nabi Muhammad SAW yang menepati itu hanya 5 orang saja. Misalnya kalau yang waktu itu yang dijanji 10, mungkin 5 orang menepati. Lah yang menepati adalah tadi yang sudah kita baca. Salah satu di antaranya Muslim, Ummul Ala. Jadi orang di zaman Nabi Muhammad SAW saja, seorang perempuan ini dijanji dikandani laki dia mau wes do leto. Maka sekali lagi perlunya kita punya keluarga, istri maupun anak, hendaklah diajak pengajian. Sing lanang sergap pengajian, sing wedok ratau sergap pengajian. Maka ketika seorang suami tadi mau berangkat pengajian dikendor-kendori, rasa ngaji mas isi sun corona. Konco-konco ya rada pengajian itu, ngisi pengajian musim corona. Sing lanang ya terus berbes mili ya ora mangkat akhirnya. Karena apa ngomongi corona gitu. Maka kalau istrinya tadi gani diajak pengajian, sering mendengarkan nasihat-nasihat agama, ya akan berikan dorongan, berikan semangat kepada suaminya. Hadis yang berikutnya, hadis 146. Anasin dari Anas anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahada 'alan nisa'i menjanji kepada para perempuan-perempuan hina baya'ahunna ketika perempuan-perempuan itu telah dibaiat. Isinya adalah salah satu di antaranya isi baiat Allah yanuhna, bahwasanya janganlah kalian para perempuan-perempuan itu berbuat nihayah atau meratap. Fakulna, maka kami berkata perempuan-perempuan tadi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna nisaan, sesungguhnya para perempuan-perempuan itu as'adat natna, kami ini dulu telah membantu kepada orang yang misalnya kematian meratap fil jahiliyah, di waktu jahiliyah. Afanus iduhunna, apakah kami ini boleh membalas meratap kepada keluarga yang telah ditinggalkan tadi? Faqala, maka menjawab siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la is'ada fil Islam,
Oh, tidak ada bantu membantu di dalam Islam, tidak ada balas budi di dalam Islam. Akhrajahu Ahmad wa Nasai wa labdulahu wa isnaduhu sahih wa rijaluhu thiqatun. Mengeluarkan hadis ini Imam Ahmad dan Nasai, dan lafaz ini miliknya, dan sanad-sanadnya sahih, dan rijal-rijalnya adalah kuat. Ahmad di juz yang ketiga halaman 197, sedangkan Imam Nasai di juz yang keempat halaman 16 kitab 21 Al-Janaiz bab yang 15. Hadis ini menerangkan yang pertama, Nabiullah Muhammad SAW, kata Anas, adalah membaiat, menjanji kepada perempuan-perempuan. Isinya, salah satu di antara isinya janji ya. Jadi perempuan-perempuan yang berjanji kepada Nabi itu yang berbaiat kepada Nabi. Karena baiatnya itu bukan hanya sekedar nihayah tok. Di zaman dahulu dari kalangan para sahabat yang berjanji itu berbaiat kepada Nabi bukan hanya sekedar nihayah. Kalau seorang perempuan ini bukan hanya soal meratapi tok dia, tetapi mereka itu berjanji. Berbaiat itu artinya apa? Berjanji tidak berzina, terus berjanji tidak mencuri. Kalau laki-laki berjanji tidak seperti hadis kemarin, berjanji tidak minta tolong kepada seseorang. Pokoknya kuat tak songgo dhewe. Perlunya apa? Kalau enek apa-apa biar tidak menjadi orang yang cengeng, apa-apa yang sambatan. Berjanji kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat pada waktu itu. Nah, kembali pada hadis ini, para perempuan-perempuan itu berjanji kepada Nabi Muhammad SAW, lantas Nabi menjanjinya dengan adanya salah satu di antaranya adalah tidak berbuat nihayah, tidak berbuat merata. Lantas para perempuan-perempuan itu bertanya, ya Rasulullah, kami ini dari kalangan perempuan itu di zaman jahiliyah, artinya zaman jahiliyah sebelum datangnya al-Islam, kehidupan mereka jahiliyah. Jahiliyah itu apa? Bodoh. Wong jahiliyah, wong jahil, wong bodoh. Sing jenenge wong bodoh adalah karena apa? Mereka tidak ngaji, belum mudeng agama. Maka setelah mudeng, mereka tidak jadi jahiliyah lagi, nggak jadi bodoh lagi. Dulu waktu kami masih jahiliyah, kami melakukan nihayah. Nihayah itu bagaimana toh? Jadi kalau ada seseorang rumah tangga, ada yang meninggal suaminya, perempuan-perempuan ini mungkin bahasanya ibu-ibu PKK, misalnya tingkat RT itu, loro-rono ki arisan tangis, neng koro neng kono. Lah sekarang modelnya, takjiah kayak apa? Sapu tangan. Sapu tangan gopo. Guna nangis salah nangis, malah seneng kok nangis piye? Sing layat iki lho, ora kok nangis, seneng. Lah maka kalau kita dalam rumah tangga kita, mena'udzubillah misalnya, jangan mengikuti sifat yang semacam itu. Kalau orang itu tadi sudah ngaji, keluarganya yang meninggal, jenengan nyepake sapu tangan, itu padha karo wong jahiliyah, nihaya, ngono lho. Nyepake sapu tangan gopo. Ayo. Lah ku nenek nangis ora margo kakean utang kuwi, ora margo keluargane meninggal. Lah di zaman jahiliyah, perempuan-perempuan itu arisan tangis. Ada si A meninggal, suaminya meninggal. Morono ibu kakak morono nangis. Terus lah misalnya 10 orang. Lah gantian sumbani sing suaminya meninggal atau keluarganya meninggal, dia datangi orang itu tadi, nangis neng gunung. Wis kadung begitu. Kadung nyumbang tangis begitu. Maka ketika Nabiullah Muhammad SAW melarang untuk melakukan nihayah, lantas perempuan-perempuan bertanya, ya Rasulullah, dulu kami telah melakukan begitu. Lantas bagaimana ya Rasulullah sekarang ini? Apakah boleh? Kami ini kalau ada di antara perempuan-perempuan suaminya meninggal, lantas kami juga datang kepada mereka bayar utangan di sini, kotangan kesumbangan budi kok gitu. Terus kesumbangan tangis apa boleh? Lantas Nabiullah Muhammad SAW jawab, la is'ada fil Islam. Di dalam Islam itu sudah tidak ada yang namanya tolong menolong di dalam hal yang dilarang itu tidak ada.
Bahasanya di dalam Islam itu tidak ada balas budi itu renek. Jadi kalau kita ini melakukan sesuatu kepada orang lain, aja nilainya itu aku tak titip budi. Budi nang isor nang kita Pak Bambang itu kakek. Mengko ini ada unjukan di sampai diunjuk. Perkara sing duwe akeh siku ya sebenarnya. Ya baik, jadi kembali di dalam Islam itu tidak ada utangan budi itu renek. Lah niku nenten wong nyumbang teng kene kula gaweke gula teh terus ndok dan lain sebagainya. Kula baleke ndok tok niku muni-muni ya salah sing do nyumbang niku. Lek nek nyumbang iki lakukan ikhlas lillahi taala, ora niate nambung. Tapi nek sesuk arep bulan ngarep digawe arep mantu, saiki nek kancane sing diombe gawe terus wah lu nyumbang akeh-akehan. Perlu napa? Sesuk ben baleke. Islam gak ngajari semacam itu. Maka kehidupan jahiliyah yang semacam itu harus kita hilangi. Karena kalau saudara kita di MTA, kaya ngono ku diperangi tenanan. Wah, perangi tenanan kaya ngono. Kaya ngono ku sing sumbangan itu lho. Sing sumbangan itu tadi lho, diperangi tenanan. Baik, jadi kembali dalam pokok permasalahan dan budi rahmatullah. Ini salah satu di antaranya bentuk ajaran Islam. Salah satu di antaranya bentuk ajaran Islam. Apa? Tidak ada balas budi, satu. Kedua adalah yang lebih pokok bunyinya dan hadis ini, tidak ada nihayah. Walaupun bisik wong moro nang nggon aku itu melakukan berwang ikut gelo sungkowo yo ngene-ngene. Gelo sungkowo apa gelo sungkowo? Gila keluarga mati, kamu datang ke sini bukan hanya sekedar pakai baju hitam, terus katok hitam, kacamata hitam, kupluke ireng, aku mau kupluke ora ireng putih. Terus neng kono ora penting. Sing penting kuwi Anda datang ke sana, menyolatkan jenazahnya, terus selesai antarkan kubur dongakno. Itu sing penting. Nah, gur nganggo kathok ireng, klambi ireng, kacamata ireng, terus neng kono terus nang sapu tangan jigo nggo ngelap. Dari nggo ngelap kudune air mata niki nggo ngelap kringeti. Kira penting. Kenapa? Itu ajaran jahiliyah. Maka sekali lagi, kalau kita sudah ngaji, istilah kaya ngono itu berarti saya mengikuti jahiliyah. Diperangi ya semacam itu. Dan dicepain, ora usah dicepain. Karena takziah itu urusannya dia. Jadi orang mati. Itu haknya orang Islam. Itu salah satu di antaranya. Ketika mati, menyolatkan, mengantarkan jenazahnya ke kuburan. Haknya. Itu ketika kita melakukan semacam itu, apa ada yang meninggal, kita melakukan takziah, terus menyolatkan, terus mengantarkan jenazahnya. Orang kan tujuannya somben aku mati, itu sholatnya wong kuwi, begitu ke kuburan wong kuwi, yo yen neng kono, ya kan ngono. Ya yen wong iki mau pas nek kowe mati neng kono, enak ketemu. Ya nek kowe mati neng alam Biraja ngono. Maka kita melakukan lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Ta'ala. Bukan mengharapkan orang itu tadi somben biar membantu saya dan lain sebagainya. Jangan. Inilah bentuk orang melakukan amaliyah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua hadis satu bab ini, ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada, saya kira untuk hadis ini saya cukupkan sekian. Insyaallah disambung waktu yang akan datang. Monggo disambil tujuannya sih. Tak lihat dulu untuk yang sudah ada berapa? Di konsolidasi sudah ada Pak Ari. Ke Pilang Bangun dari rumah sakit langsung Pilang Bangun. Anu apa jamnya sudah ditentukan belum? Jadi dari rumah sakit.